Kamu pernah dengar soal Tugu Lonceng di Blitar? Tugu itu sebenarnya biasa aja, berdiri di tengah taman kota. Tapi warga sekitar percaya, kalau loncengnya bunyi tengah malam tanpa sebab, itu artinya bakal ada yang hilang. Dan ini beneran kejadian. Namaku Dita. Tahun 2021, aku sempat kuliah di Blitar dan ngekos nggak jauh dari taman tempat Tugu Lonceng itu berdiri. Lokasinya di tengah kota, tapi anehnya malam hari selalu sepi. Mungkin karena orang-orang sekitar memang sudah menghindari tempat itu setelah maghrib. Waktu itu aku baru pindah. Kos-kosan masih sepi, belum banyak anak baru masuk. Aku dapat kamar nomor 3, dekat dapur, dan jendela kamarku ngadep langsung ke arah taman kota. Awalnya aku seneng karena bisa lihat pemandangan tiap pagi. Tapi makin lama, aku ngerasa jendela itu malah bikin gak nyaman. Apalagi kalau malam. Kosku punya 6 kamar, semuanya belum keisi. Baru ada 2 orang yang udah masuk, termasuk aku. Satu lagi namanya Ratih. Dia anak dari Tulungagung. Katanya juga baru daftar ulang. Kita sempat ngobrol bentar pas sore, anaknya ramah banget. Tapi beda dari aku yang suka ngurung diri di kamar, Ratih itu tipe yang aktif dan suka jalan. Bahkan, malam-malam pun dia kadang keluar. Katanya suka foto-foto suasana kota. Nah, kejadian aneh itu dimulai di malam Jumat Kliwon. Aku ingat banget, karena hari itu aku dikejar deadline tugas kampus. Sekitar jam 11 malam aku masih ngetik di depan laptop sambil ngopi. Semua penghuni kos udah sepi, ibu kos pun udah matiin lampu depan. Pas jam laptop nunjukin pukul 00.03, tiba-tiba aku dengar suara. Deng, deng, deng. 3 kali. Jelas banget. Aku langsung merinding. Suara itu bukan dari TV, bukan juga suara efek di laptopku. Itu suara lonceng. Berat, dalam, dan menggema kayak berasal dari tugu yang cuma sekitar 100 meter dari kosku. Awalnya aku mikir mungkin ada yang iseng. Tapi siapa yang mau iseng malam-malam gitu? Di taman yang udah jelas-jelas sepi dan terkenal angker. Aku beraniin diri ngintip dari jendela. Lampu taman masih nyala, tapi nggak ada siapa-siapa. Kosong. Bahkan angin pun kayak nggak berhembus sama sekali. Sunyi, dan jantungku makin nggak karuan. Aku tutup jendela dan langsung masuk selimut. Tapi mataku susah merem. Suara dentang itu masih terngiang-ngiang. Rasanya kayak ada yang ngawasin dari luar. Besok paginya, sekitar jam 8, ibu kos ngetok pintu kamarku. Wajahnya panik. Dia nanya, "Mbak Dita, semalam lihat Mbak Ratih nggak?" Aku jawab jujur, aku nggak lihat apa-apa. Sejak sore, Ratih nggak kelihatan. Ibu kos cerita, kamar Ratih kebuka. Lampunya masih nyala, HP dan tas masih di sana. Tapi Ratihnya nggak ada. Dipanggil-panggil juga nggak nyaut. Aku langsung merinding. Malam sebelumnya, aku dengar dentang lonceng. Sekarang, Ratih hilang tanpa jejak. Waktu kami ke kamar Ratih, rasanya aneh. Kamarnya nggak berantakan, tapi kayak ada hawa dingin yang nggak biasa. HP-nya tergeletak di kasur masih nyala. Ibu kos coba hubungi keluarganya dan katanya mereka juga belum bisa kontak Ratih sejak malam itu. Yang bikin aku tambah merinding adalah saat aku buka Instagram pagi itu, story terakhir Ratih masih ada. Diposting jam 23.14, cuma beberapa menit sebelum lonceng bunyi. Videonya pendek, cuma 10 detik. Dia rekam suasana taman malam hari. Di ujung video, samar-samar ada bayangan putih berdiri deket tugu. Tapi terlalu cepat, gak jelas. Aku zoom, terus screenshot. Aku tunjukin ke ibu kos. Wajahnya langsung pucat. Itu bukan orang. Itu kayak... Dia gak lanjutin kalimatnya. Tapi aku tahu apa yang dia maksud. Hari itu kami lapor ke RT dan kantor polisi setempat. Tapi seperti biasa, kasus kayak gini susah ditindak. Polisi nyari, tapi nggak nemu jejak Ratih sama sekali. CCTV taman pun katanya nggak berfungsi sejak seminggu yang lalu. Aneh banget. Selama beberapa hari suasana kos jadi mencekam. Ibu kos nyalain lampu terus tiap malam dan ngajak orang untuk doa bersama.
Aku sendiri mulai takut keluar kamar. Bahkan buat ke kamar mandi pun aku tunggu sampai terang. Tapi hal yang paling bikin aku nggak bisa tidur adalah saat malam berikutnya, suara dentang itu terdengar lagi. Kali ini cuma sekali. Deng. Aku langsung bangun. Jantungku deg-degan. Tapi aku nggak berani lihat ke jendela. Aku cuma bisa meringkuk di balik selimut sambil baca doa dalam hati. Aku tahu ini bukan hal biasa. Dan apapun yang terjadi sama Ratih, kayaknya ada hubungannya sama Tugu Lonceng itu. 3 hari setelah Ratih hilang, seorang bapak tua datang ke kos. Namanya Pak Manto. Dia warga asli situ, dan katanya dia dengar soal kejadian ini dari tetangga. Ibu kos undang dia buat cerita. Pak Manto bilang, dulu banget, sekitar tahun 70-an, ada kejadian mirip. Seorang gadis hilang setelah malam-malam duduk sendirian di taman, deket tugu. Dan malam itu juga, lonceng berbunyi sendiri. Setelah itu tiap beberapa tahun sekali, kejadian kayak gitu terulang. Selalu di malam Jumat Kliwon. Selalu setelah dentang lonceng. Dan katanya ada satu hal yang selalu muncul di cerita-cerita orang. Sosok perempuan berkebaya putih. Dia nggak pernah bicara, cuma berdiri di bawah lonceng. Kadang muncul di dalam mimpi, kadang muncul di pantulan kaca, kadang cuma bayangan lewat. Tapi yang pasti, siapapun yang lihat matanya, katanya nggak akan balik lagi. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Ratih. Tapi satu hal yang pasti, malam itu, aku juga dengar dentang lonceng itu. Dan sejak malam itu, aku nggak pernah lagi berani buka jendela setelah jam 10 malam. Karena setiap kali aku berdiri di depan jendela dan lihat ke arah taman, rasanya seperti ada yang berdiri balik menatapku dari balik bayangan tugu. Dan aku nggak mau lihat matanya. 2 minggu setelah Ratih hilang, aku masih belum tenang. Rasanya kayak hidup dalam ketakutan terus-terusan. Bahkan bunyi angin malam aja bisa bikin aku panik. Tapi malam itu, semua berubah. Bukan karena aku berani, tapi karena dia datang ke mimpiku. Aku ingat jelas mimpinya. Aku berdiri di tengah taman. Kabut tebal nutupin seluruh jalan. Di depanku berdiri Tugu Lonceng. Dan di bawahnya perempuan itu. Rambutnya panjang banget, nutupin wajah. Pakai kebaya putih kotor dan sobek-sobek. Diam aja. Tapi aku tahu, dia lihat aku. Tanganku gemetar. Aku coba balik badan buat lari, tapi kaki ini nggak bisa digerakin. Dia mulai mendekat. Pelan. Tapi tiap langkahnya bunyi lonceng menggema. Deng, deng, deng. Aku bangun sambil teriak. Nafas ngos-ngosan. Bajuku basah keringat, tapi yang bikin aku makin takut adalah di dinding kamarku ada bekas tangan. Bekas cap tangan basah kayak tangan cewek kecil. Padahal aku sendirian di kamar. Pagi harinya, aku tanya ke ibu kos siapa yang masuk ke kamarku. Dia bilang gak ada. Bahkan dia ngingetin aku buat lebih sering berdoa dan jangan terlalu mikirin Ratih. Tapi gimana caranya? Aku bahkan masih simpen screenshot story Ratih di HP-ku. Hari itu juga, aku mutusin buat ngajak temen kampusku namanya Angga. Dia anak lokal Blitar juga, dan katanya dulu kakeknya pernah jadi juru kunci di daerah makam tua. Dia lumayan ngerti hal-hal gaib. Pas aku tunjukin screenshot itu, dia langsung diam. Terus dia ngomong pelan, "Dit, itu bukan bayangan. Itu memang dia. Tapi dia bukan manusia." Aku nanya, "Dia siapa?" Angga bales, "Itu kuntilanak Tugu. Orang sini percaya dia dulunya korban dari kecelakaan tahun 60-an. Cewek muda yang mati waktu nunggu tunangannya di taman. Tapi tunangannya gak pernah datang. Dan dia gak pernah pergi dari situ." Menurut Angga, tiap beberapa tahun dia muncul buat nyari teman baru. Biasanya yang kena itu orang luar kota yang nekat keluyuran malam, apalagi di malam Jumat Kliwon. Malam harinya, Angga datang ke kos bawa 2 botol air doa. Kami taruh satu di kamarku, satu lagi di jendela. Dia juga tempelin kertas bertuliskan ayat pendek di sisi jendela. Tapi tetap aja, malam itu, aku kebangun lagi. Jam 12:05.
Suara lonceng bunyi. Kali ini bukan mimpi. Deng, deng, deng. Aku ngintip ke jendela pelan-pelan. Salah besar. Karena aku lihat dia. Dia berdiri di depan taman, di bawah tugu. Wajahnya pucat, matanya hitam, bolong. Tapi dia senyum ke arahku. Sejak malam itu, aku resmi pindah dari kos. Aku nggak sanggup lagi tinggal di tempat yang sama. Kabar soal Ratih pun hilang begitu aja. Nggak ada perkembangan. Tapi setiap kali aku dengar suara lonceng di berita atau media sosial, aku tahu dia belum selesai. Dan tugu itu masih nyimpen dendam yang belum kelar. Jadi, kalau kamu ke Blitar dan lewat taman kota itu malam-malam, jangan tengok ke arah tugu. Karena dia bisa aja masih berdiri di sana. Nungguin kamu buat lihat matanya.